Pasal 19. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal 19. Kita akan membacanya dari ayat pertama hingga ayat 18. Dan kita akan membaca bagian ini secara bergantian ya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Jika sudah, saya akan terlebih dahulu membacanya, lalu kemudian di ayat yang bernomor genap nanti Bapak Ibu Saudara. Demikian kita bergantian sampai ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama hingga ayat 18. Begini firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka takutlah ia, ini kurang tepat maka takutlah ia, karena dalam tulisan Ibraninya, huruf Ibraninya ini adalah kata dasar ra'ah. Jadi harusnya ketika ia melihat, ya, bukan takutlah ia, tapi ketika ia melihat, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Di ayat 6, ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bundar, ya, bukan roti bakar, roti bundar. Ini mengulang eho dari pasal 17, janda yang memberikan makan kepada Elia itu, roti bundar. Jadi pemeliharaan Tuhan kepada Elia melalui janda, sekarang Tuhan langsung memberikannya melalui malaikatnya. Ayat 7, tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Perhatikan di bagian ini ada eho dari kitab Keluaran ya Bapak Ibu. 40 hari umat Tuhan berjalan di padang gurun, dihukum oleh Tuhan, dan ini juga ada motif 40 hari, kalaulah itu dari Gunung Sinai, ini sekarang 40 hari menuju Gunung Horeb, Gunung Sinai juga. Jadi perhatikan bahwa penulisan ini bukan cocok logi, tapi ada maksud yang mau diinginkan oleh penulis, bagaimana mau memparalelkan antara Musa dengan Elia. Ayat 9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Perhatikan juga ini, angin sepoi-sepoi. Ini berarti mengulang atau ada eho dari kitab Kejadian ya. Angin sepoi-sepoi. Ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya,
lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Saya mengajak untuk Bapak Ibu berdoa buat kiri dan kanan, depan belakang, dan doakan juga hamba Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, mohon kiranya Engkau boleh beranugerah atas kami untuk memberkati setiap kami ketika kami akan duduk diam di kaki firman. Ada banyak distraksi dari teknologi yang kami nikmati. Namun kami berharap kiranya kami punya keberpusatan pikiran seluruh keberadaan diri kami kepada Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa sebenarnya maksud firman Tuhan, sehingga baik yang mendengarkan maupun juga terlebih yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, dan kami semakin diperdalam kasih-Nya kepada Allah Tritunggal yang Esa. Berkatilah kami supaya kami boleh semakin tahu apa yang menjadi kehendak-Mu atas masing-masing kami, juga atas gereja-Mu sendiri yang ada di Banjarmasin ini. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengemis kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalaulah Bapak Ibu pernah membaca Nats ini berbicara mengenai Elia yang kemudian mengalami depresi atau mengalami kelelahan karena ada pertempuran setelah peristiwa di Gunung Karmel di pasal 18, sehingga dia itu ada kelelahan. Lalu karena diliputi kelelahan, dia ketakutan dengan pernyataan Isabel di ayat yang kedua itu, sehingga kemudian banyak para penafsir dan termasuk penafsir atau teolog atau juga para pendeta dari kalangan Injili yang menyebutkan bahwa Elia ini adalah orang yang egois, dan egois kemudian dia ini out of nowhere, tidak disangka-sangka setelah dia melihat bagaimana Allah berkarya di ayat 18, pasal 18, kini dia karena terlalu berfokus kepada diri, maka dia itu ketakutan dengan pernyataan Isabel. Bagi saya Bapak Ibu, kalaulah Bapak Ibu membaca dengan baik runutan dari pasal ini ayat per ayat, Bapak Ibu akan menemukan bahwa sebenarnya Elia itu bukan sedang ketakutan dan depresi, ya, bukan. Tapi dia itu ada perasaan bahwa dirinya ini ingin sekali mendakwa Israel atas ketidaksetiaan Israel dengan perjanjian kepada Allah. Dengan keadaan ini, maka kemudian dia ini melihat bahwa ternyata peristiwa di mana para kafir itu ternyata tidak lenyap saat itu juga. Karena setelah peristiwa di pasal 18 itu, ternyata Isabel masih hidup dan banyak orang-orang yang masih mengikuti Ahab dan Isabel, sehingga dia berpikir bahwa peristiwa itu ternyata tidak mematikan seluruh orang-orang kafir atau orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan. Sehingga dalam perasaan seperti inilah dia ketika melihat pernyataan Isabel itu, dia pergi untuk mendakwah orang Israel ini datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak melihat, saya secara khusus tidak melihat bahwa Elia ini ada dalam wilayah atau perasaan atau pikiran yang diliputi ketakutan karena Isabel, bukan. Atau karena dia tiba-tiba depresi, bukan. Tapi ini adalah simply karena dia melihat bahwa dirinya tidak tahan dengan kondisi bahwa setelah peristiwa di pasal 18,
Setelah banyak nabi-nabi dari Isabel itu dibunuh, para penyembah Baal ini dimatikan, ternyata tidak langsung membuat keadaan Israel itu langsung menyembah kepada Allah Tritunggal sepenuh-penuhnya. Masih ada Isabel, Ahab juga masih hidup, dan masih ada orang-orang yang mengikuti mereka dan penyembah-penyembah Baal. Itu kenapa nanti Bapak Ibu lihat bahwa ada perasaan di dalam dirinya Elia bahwa dia itu seperti seorang diri saja mengikut Tuhan. Padahal di ayat 18 maupun di ayat 17 ada seorang pekerja dari Ahab, Obaja namanya, menyembunyikan 100 orang yang benar-benar masih menyembah kepada Allah. Bayangkan berarti ungkapan di mana dia berkata bahwa aku seorang diri, ini tidak cocok. Oleh sebab itu, waktu dia mengeluarkan pernyataan ini bukan dalam keadaan egois, bukan. Tapi dia melihat bagaimana ternyata waktu dalam pengamatan penglihatannya, tidak banyak orang Israel itu yang kemudian melihat bahwa Allah lah yang sepatutnya disembah dan dipuja. Oleh sebab itu dia berulang-ulang kali berkata, aku hanya seorang diri di sini. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, runutan dari bagian pasal 19 ini secara unik mau menempatkan bagaimana Elia ini sejajar dengan Musa. Ada motif-motif yang berulang kali, kita akan lihat bahwa apa yang pernah terjadi di dalam kitab Keluaran, khususnya kitab Keluaran pasal 33, juga ada kemudian terulang di dalam 1 Raja-Raja 19. Jikalau Musa pergi ke Gunung Sinai, ambil 2 loh batu perjanjian, mau menyatakan bagaimana hidup selaras dengan perjanjian. Lalu kemudian ada 40 hari di mana bangsa Israel berjalan di padang gurun. Sama halnya dengan hal ini, Elia pergi ke Gunung Horeb, juga kemudian ingin mendakwa Israel atas covenant yang tidak setia kepada Allah. Lalu dia itu dikatakan berjalan 40 hari, 40 malam. Lalu kalau Bapak Ibu lihat tadi di dalam ayat yang ke 13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya. Jikalau dilihat di dalam Keluaran 33 ayat 23, di sana dikatakan aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Ada motif yang terjadi pada Musa, juga terjadi pada Elia. Sehingga penulis ini ingin memposisikan antara Musa dengan Elia itu sejajar. Ada pola yang mau diinginkan oleh penulis, sehingga nanti hal ini akan muncul di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya dalam peristiwa transfigurasi. That's why Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau Musa mewakili Torah, maka Elia mewakili para nabi. Jikalau Musa adalah mempersiapkan pelayanan nabi selanjutnya, maka Elia nanti adalah cerminan bagaimana nabi seharusnya berkarya dan kemudian akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, dan seluruh para nabi harus seperti Elia. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan baik, waktu kita membaca bagian ini, sebenarnya ada hal yang unik untuk kita perhatikan dengan seksama, bahwa again, sekali lagi bahwa si Elia ini tidak dalam keadaan depresi, tidak dalam keadaan ketakutan, tapi karena melihat bahwa situasi setelah peristiwa di 18 itu belum menghabiskan seluruh orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan, maka kemudian dia berkeinginan lari, dia berkeinginan pergi, dia ingin sekali pergi menghadap Tuhan dan malah menjauh dari wilayah utara. Kalau kita melihat di pasal sebelumnya, Ahab dengan Isabel ini ada di daerah Israel Utara, ada di daerah Israel namanya. Lalu kalaulah dia ingin bersembunyi dari Isabel, maka kalau dia pergi ke Beersheba, waktu itu jaraknya dari Israel ke Beersheba itu sudah ada 160 kilo. Jadi kalau misalnya dia ketakutan karena Isabel, maka sudah sepatutnya Beersheba adalah tempat yang cukup aman untuk dia bersembunyi. Tapi ternyata kalau Bapak Ibu membaca lebih lanjut, dia langsung lebih jauh lagi ke selatan, pergi ke wilayah padang gurun dan masuk ke wilayah Gunung Horeb. Berarti ini bukan karena ketakutan, tapi sekali lagi
dia ingin sekali mendakwah Israel. Karena dalam penglihatan, dalam matanya dia melihat bahwa Israel ini tidak setia kepada perjanjiannya Allah. Oleh sebab itu, dalam keadaan yang begitu dipenuhi banyak pikiran, tertekan akan batin dan jiwanya, maka dia berusaha pergi ke Gunung Horeb, dan di sanalah kemudian dia mendapatkan kelegaan, di mana dia bertemu dengan Allah. Dan kalau Bapak Ibu lihat, uniknya bahwa waktu sebelum kita masuk ke dalam peristiwa di mana Elia itu masuk ke Gunung Horeb, kita mendapati bahwa ternyata Izebel itu sudah dikatakan oleh Ahab bahwa di ayat pertama, Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Dan uniknya bahwa sampai di ayat pertama lalu kemudian masuk kepada ayat kedua, Izebel itu tidak di dalam keadaan bertobat, tidak di dalam keadaan yang kemudian mengagumi bagaimana Allah melakukan tindakan yang sangat spektakuler, tapi kemudian dia membuat pernyataan untuk dikirimkan kepada Elia. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Berarti ini membuktikan bahwa kalaulah kebenaran itu dinyatakan dengan baik, kebenaran itu dinyatakan dengan sistematis, kebenaran itu dinyatakan dengan logis, akan mengubah seseorang. Nggak terjadi. Kurang apa itu peristiwanya? Kurang spektakuler apa? Harusnya kalau memang kebenaran digelarkan, dipertontonkan, diperlihatkan, harusnya Ahab dengan Izebel ini bertobat. Harusnya seluruh orang-orang yang menyaksikan itu ataupun mendengar peristiwa itu akan langsung berespon, oh iya ya, tidak ada Allah selain Allah Tritunggal, tidak ada selain Allah Yahweh Israel itu. Jadi kita harusnya menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Yahweh, bukan Baal. Tapi Bapak Ibu akan lihat bahwa ternyata Izebel sendiri pun sampai pada titik itu tidak sama sekali percaya. Ini sekaligus membuktikan bahwa di dalam dunia ini, kalau sampai kita berpikir bahwa pendidikan yang baik itu akan mengubah nasib orang, tidak segampang itu Bapak Ibu. Bahkan jika orang diberikan pengetahuan sekalipun, diberikan pendidikan yang baik sekalipun, tidak tentu semua orang yang mengenyam pendidikan akan langsung menyerap pendidikan dengan baik dan langsung berubah hidupnya. Memang ada satu ungkapan bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan, atau pendidikan adalah jalan keluar dari hidup yang melarat. Oke. Tapi tidak segampang itu ternyata membuat orang berubah hidupnya. Tidak segampang itu orang kemudian berubah hidupnya dari perilaku yang mungkin antah berantah menjadi lebih teratur, dari perilaku yang tidak mengerti apa-apa menjadi perilaku yang anggun. Tidak segampang itu ternyata. Apalagi kalau dikaitkan dengan bagaimana orang diperlihatkan, lalu diperdengarkan kebenaran-kebenaran yang logis. Tidak langsung bisa bilang bahwa dengan teknik penyampaian komunikasi atau apologetika iman akan membuat orang berubah. Unik ya Bapak Ibu, kemarin itu beberapa minggu yang lalu Pendeta Ivan itu sempat sharing bahwa dalam pelayanan beliau sudah hampir masuk ke dalam usia 30 tahun. Ternyata kalaulah dia bergelut dalam apologetik, tidak banyak orang yang bertobat. Bahkan hampir-hampir tidak ditemui orang-orang yang bertobat karena dengan apologetik biasanya akan menuai kemarahan, lalu ada gengsi, ada pride, sehingga orang ini malah menjauhi gereja. Berarti dengan kata lain, benarlah apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal ketiga, karena hati manusia itu terlalu gelap, maka sulit sekali untuk kemudian dia berpadanan dengan covenant-nya Allah. Karena manusia itu punya hati yang terlalu gelap, dan
dicemari oleh dosa, itu akan membuat dia sulit sekali hidupnya menerima kebenaran, bahkan kemudian mengiyakan kebenaran itu, setuju kepada kebenaran itu, dan kemudian menyimpannya dalam hati. Nggak segampang itu ternyata. Maka sama dengan apa yang terjadi dengan Isabel. Ini justru mengingatkan kepada kita bahwa Isabel adalah satu perwakilan manusia yang sudah mendengar, sudah kemudian mendengarkan berita sana sini. Ada banyak orang yang kemudian menyaksikan bagaimana Allah itu terlalu sangat spektakuler, mempertontonkan, memperlihatkan pekerjaannya, and yet tetap saja Isabel tidak percaya. Kadang-kadang heran ya Bapak Ibu, kalau lihat manusia. Apa sih kadang-kadang yang bisa membuat manusia itu terhalang untuk mengenal kebenaran? Apa sih kadang-kadang yang membuat manusia itu sulit sekali menerima kebenaran? Ada orang-orang yang gampang sekali menerima kebenaran. Unik ya Bapak Ibu, ada mahasiswa yang diundang pada saat konsernya Pendeta Billy, berhijab, taat kepada aturan agama. Tapi ketika mendengarkan lagu Buxtehude yang paling terakhir, dia sharing kepada salah satu pemuda di Kertajaya. Dia bilang, wah bagus sekali. Kita kalau kadang-kadang skeptik, bagusnya di mana? Kamu kan agak beda nih, mesti login dulu toh ya. Kamu masih log out itu. Kamu mesti login dulu di dalam kekristenan baru ngerti. Tapi entah kenapa waktu dia dengar lagu Buxtehude itu, yang kemudian menggambarkan bagaimana ada 7 tubuh anggota Kristus yang tersalib, dia bisa mengapresiasi dan dia kemudian bilang, waduh betapa indahnya, saya tidak pernah mendengarkan hal ini. Lo bayangkan, baru dengar lagu lo, dengar lagu Buxtehude yang dikarang oleh Bach itu. Bukan Bach, ini gurunya Bach. Dia kemudian mengapresiasi dan kemudian memperbandingkan bagaimana dia itu di dalam yang agama sebelahnya, agama muslimnya, tidak mendapatkan kekayaan sedemikian besar di dalam kekristenan. Itu mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita melihat hal ini, kita mesti merenungkan banyak hal dalam pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini, bahwa tidak segampang itu untuk membuat orang terpapar dengan kebenaran langsung kemudian menyetujuinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu mendengarkan firman pun bisa terbagi 4 wilayah. Sebagaimana di dalam perumpamaan penabur, ketika perumpamaan penabur itu diberitakan, Bapak Ibu akan lihat bahwa Tuhan Yesus pun tanya kepada murid, engkau tidak mengerti juga? Padahal kunci kerajaan surga diberikan kepadamu. Harusnya kamu bisa menanggap. Berarti tidak tentu hanya soal orang di luar sana yang tidak mengerti perumpamaan. Bapak Ibu Saudara dan saya juga waktu terpapar dengan firman Tuhan, tidak tentu Bapak Ibu akan menjadi posisi yang keempat, tanah yang subur. Bapak Ibu bisa posisi tanah yang pertama, tanah yang kedua, tanah yang ketiga, dan tanah yang keempat. John Calvin berkata di dalam komentarnya, setiap kali dia ada di dalam gereja, dia tidak menuntut agar Tuhan memberkati umatnya atau jemaatnya 100% mendengarkan firman Tuhan, menanggapi dengan tepat atau berespon dengan tepat. Dia hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saja 10% dari jemaat yang ada di tempat ini untuk bisa menanggapi dengan tepat, berespon dengan tepat terhadap firman-Mu. Bayangkan John Calvin, 10% saja. Jadi kalau jemaatnya hari itu 200, dia hanya meminta Tuhan berikan saja 20 orang saja untuk bisa berespon dengan tepat terhadap firman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak berarti Bapak Ibu yang sudah menikmati hidup yang baru, Bapak Ibu bisa langsung setiap hari, setiap saat akan berada di posisi tanah yang keempat. Tidak tentu. Jangan berpikir bahwa dirimu ada di posisi itu setiap saat. Tidak tentu. Tidak tentu. Kalau kita melihat bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kemudian Elia ini pergi, dia pergi untuk masuk ke dalam Gunung Horeb. Dia kemudian ingin menumpahkan segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Bapak Ibu akan lihat bahwa ternyata dalam perjalanannya dia,
Sekali lagi, ini bukan karena ketakutan akan apa yang dinyatakan oleh Isabel, tapi simply karena lihat pekerjaan Tuhan itu, pekerjaan Tuhan yang sudah spektakuler itu tidak langsung menghabiskan orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan, tapi masih ada Isabel masih hidup bersama dengan Ahab. Lantas dia kemudian ingin bertemu dengan Tuhan dan pergi ke padang gurun jauh daripada Israel, dan kemudian dia lebih jauh lagi masuk kepada Gunung Horeb. Kalaulah Israel itu ada di daerah utara, nanti kalau Bapak Ibu membaca, Tuhan menyuruh dia pergi ke Damsyik. Damsyik itu lebih utara lagi dari Israel. Bayangkan, ini berarti perjalanannya begitu jauh. Sekedar ingin bertemu dengan Tuhan, dia harus pergi ke selatan sekali. Lalu kemudian setelah dia kemudian bertemu dengan Tuhan, Tuhan counseling dengan Elia. Lalu kemudian dia disuruh balik pergi ke Damsyik, pergi ke utara, lebih utara dari Israel. Berarti si Elia ini tidak bermaksud lari karena ketakutan, tapi simply sekali lagi dia ingin bertemu, dia ingin menyampaikan unek-uneknya kepada Tuhan, sehingga dia itu bisa relief dari apa yang ada di dalam hatinya yang paling dalam itu. Kalau Bapak Ibu lihat, setelah kemudian dia itu dipelihara oleh Tuhan. Jikalau yang pertama itu dipelihara oleh janda, roti bundar, lalu ada air di situ, minyak dari buli-buli itu nggak pernah habis. Lalu pemeliharaan yang kedua ini datang dengan nuansa yang sama, roti bundar dan juga ada kendi berisi air. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu lihat bahwa kali ini jikalau yang sebelumnya pemeliharaan Tuhan itu melalui para janda, melalui seorang janda, sekarang ini diberikan melalui malaikat Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam bagian berikutnya, Bapak Ibu akan lihat bahwa ternyata Tuhan itu tanya 2 kali. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Sampai dia nanti mengulangi lagi di ayat 13. Dan respon dari Elia pun 2 kali dinyatakan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat, waktu ungkapan ini terjadi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan ini bukan datang ingin seperti mengorek-ngorek apa yang ada di dalam hatinya Elia, lantas lihat bahwa kehidupannya Elia dan pelayanan ini masih kurang oke, sehingga dia bilang, hai Elia, kamu kerjanya nggak ada loh ya. Jadi apa kerjamu di sini? Ngapain kamu di Gunung Horeb? Harusnya kamu balik dong ke Damsyik. Oh, bukan seperti itu. Elia lantas di sini ingin menumpahkan apa yang dia rasa selama ini dalam pelayanannya berulang kali. Dia ingin tumpahkan itu kepada Allah. Dia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Kalau kita berada bukan masuk ke dalam wilayahnya zamannya Elia, kita akan lihat Elia ini memang agak lain gitu ya. Loh, kenapa agak lain? Karena di dalam pasal 17 maupun 18 kita akan melihat bahwa ada Obadja yang kasih tahu bahwa ada nabi-nabi yang dia sembunyikan 100 orang. Kalau kita tidak ikut serta dalam peristiwa ini, kita akan lihat bahwa si Elia ini agak narsis dia. Dia itu ingin self-claim. Saya yang paling setia di hadapan Tuhan. Aku yang paling giat dalam humas. Aku yang paling giat dalam pekerjaan penginjilan. Aku yang paling giat di antara orang-orang Israel. Karena semua orang itu sudah meninggalkan Tuhan. Aku seorang dirilah yang benar-benar setia kepada Tuhan. Kalau kita bilang bahwa Elia ini agak narsis, maka ungkapan ini tidak akan ada meaningnya sama sekali. Memang kita akan langsung bilang, memang orang ini agak narsis sekali. Memang benarlah orang ini gak berguna sama sekali. Karena dia gak tahu sebenarnya. Padahal narator ada kasih tahu bahwa Obadja itu sedang menyembunyikan 100 orang. Loh, kok dia gak lihat ini ya? Padahal dia nabi loh. Harusnya dia punya sensitivitas kepekaan yang begitu tinggi. Kok dia gak bisa lihat hal ini? Bukan, Bapak Ibu. Elia bukan lagi
kena gejala depresi atau kena MPD atau narsisistik apapun lah namanya. Bukan. Elia again, dalam peristiwa ini ada banyak hal-hal yang membuat kepalanya itu ditimpa. Bahwa kalaulah harusnya peristiwa di Karmel itu sudah sangat spektakuler dan terjadi, bahkan nabi-nabi dibunuh, harusnya ini membuat seluruh orang-orang di wilayah Israel Utara itu benar-benar sungguh-sungguh akan kembali kepada Tuhan. Tapi ternyata tidak. Sehingga dalam pengamatannya yang kasat mata itu, dia tidak tahu bahwa Tuhan itu ada sembunyikan 100 orang melalui Obadya. Dan nanti Tuhan juga akan tegaskan di pasal berikutnya bahwa aku masih ada keep orang yang belum sama sekali mencium yang namanya berhala itu, 7.000 orang. Bayangkan. Elia tidak tahu hal ini. Yang dia tahu bahwa aku seorang diri yang benar-benar sungguh-sungguh masih bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Tapi uniknya Bapak Ibu, ungkapan dari apakah kerjamu di sini hai Elia itu bukan ungkapan untuk mendakwah Elia, bukan. Tapi ingin tanya, menggali, mendengar dari seorang nabi yang telah bekerja dengan giat atas pekerjaannya Tuhan. Uniknya begini Bapak Ibu. Kalau Tuhan dalam perjanjian lama sering dipersepsikan sebagai Allah yang benar-benar tidak ada perasaan, selalu melibatkan violence, kekerasan. Tapi di bagian ini Allah itu ada nuansa memberikan telinganya bagi Elia. Bahkan dalam pertanyaan ini dia tidak langsung bilang loh, kamu tuh buta ya? Kamu nggak lihat ya, kemarin kan kamu bertemu dengan Obadya toh? Harusnya kamu bisa ngeh loh. Ada orang yang masih aku sembunyikan dan belum sama sekali percaya kepada Baal itu loh. Mereka ini adalah orang-orang yang kukip demi aku. Loh kamu kok nggak bisa lihat itu ya? Tuhan itu nggak langsung memberikan banyak hal untuk kayak membuat si Elia ini waktu ditanya apakah kerjamu di sini langsung merasa feeling guilty ya. Ada perasaan guilty feeling yang terjadi pada Elia. Bukan. Tapi Allah itu tanya, ingin mengundang Elia. Mengundang Elia bukan hanya mendakwa Israel dalam pengamatan sempitnya dia, tapi mengundang Elia untuk mengeluarkan seluruh unek-uneknya apa yang dia alami waktu dia itu terjun dan meresapi pekerjaan Allah dalam hidupnya. Sehingga waktu Elia ini mengeluarkan jawabannya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Langsung kemudian Tuhan menyuruh dia keluar dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu kemudian ada angin besar, lalu kemudian ada api, lalu kemudian ada angin sepoi-sepoi. Tapi dijelaskan dalam bagian itu bahwa Tuhan tidak ada di dalamnya. Tuhan tidak ada di dalam itu. Tuhan tidak ada di dalam angin besar. Tuhan tidak ada di dalam api. Tuhan juga tidak ada di dalam angin sepoi-sepoi. Setelah angin besar, datanglah api. Setelah datang api, datanglah angin sepoi-sepoi. Tapi Tuhan tidak ada di dalamnya. Ini mau menjelaskan bahwa Tuhan itu bukanlah sebuah ilah yang menyatu dengan alam. Dia di luar dari alam. Dia adalah pribadi yang benar-benar ada di atas alam yang spektakuler itu. Tapi dia sekaligus bukanlah pribadi yang tidak bisa dibedakan dari hal-hal atau fenomena-fenomena dari alam yang begitu spektakuler itu. Bukan, tapi dia itu sungguh-sungguh bisa dibedakan. Mana pribadi Allah, mana yang fenomena spektakuler yang banyak orang akan bilang, oh, itu ada Allah di situ. Tidak. Bapak Ibu akan lihat bahwa berulang kali dikatakan dan Tuhan tidak ada di dalamnya. Berarti Tuhan itu tidak melulu bekerja seperti yang terjadi di pasal 18. Tuhan tidak sama pekerjaannya bisa kita dikte. Oh, kalaulah peristiwa di Karmel itu begitu gagah, begitu agung,
begitu mulia, semua pasti orang akan takjub. Tapi di bagian ini Tuhan bahkan tidak bekerja dengan cara pola yang sama seperti di pasal 18. Itu berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bapak Ibu ada dalam bagian ini, Bapak Ibu juga harus kemudian melihat bagaimana dengan Elia kemudian menyadari bahwa setelah peristiwa itu ada angin besar, lalu ada api, lalu ada angin sepoi-sepoi. Elia mendengar sesuatu dan kemudian menyelubungi karena ada suara yang kemudian berbunyi kepadanya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak lagi bekerja dengan cara yang sama di pasal 18, tapi dengan cara yang berbeda, yang bahkan sebelum dia berbicara malah anginnya sepoi-sepoi, sebagaimana pernah terjadi di dalam buku Kejadian. Kalau di dalam buku Kejadian itu Tuhan memanggil berjalan saat angin sepoi-sepoi dalam keadaan penghakiman, maka di bagian ini Tuhan tidak datang kepada Elia dengan penghakiman. Mau tanya seperti, "Hei Elia, ngapain kamu di sini?" Bukannya sesuai dengan timelinenya ya. Sudah saya kasih tahu job desk-nya, ada brief singkat bahwa di dalam kekekalan saya sudah menjadwalkan bahwa kamu tidak ada di sini loh. Kamu harusnya ada di Damsyik. Kamu ada di utara. Ngapain di sini? Oh, bukan. Bukan. Tapi Tuhan tanya dengan nuansa penghiburan, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Dan bayangkan Bapak Ibu, dia berulang-ulang kali mengeluarkan sebuah statement, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, mereka ingin mencabut nyawaku." Berarti Elia ini, waktu dia kabur, dia tidak ingin hidupnya mati konyol di tangan Izebel. Jikalau dia mati konyol di tangan Izebel, akan kemudian diklaim, "Oh, Nabi Allah ini bahkan tidak ada yang memelihara jiwanya. Dia memang sudah memperlihatkan bagaimana karya Allah spektakuler di Gunung Karmel, tapi akhirnya mati konyol." Dalam dunia timur dekat kuno, kalau orang diperbudak, berarti orang itu dewanya pun kalah. Kalau saya sebagai bangsa Kanaan, lalu Bapak Ibu adalah bangsa Israel, saya memperbudak Bapak Ibu, berarti dewa Bapak Ibu, ilahnya Bapak Ibu, benar-benar kalah di hadapan dewa yang saya puja-puja. Nah sama, kalau misalnya Elia ini kemudian dibunuh oleh Izebel, dengan kemudian diutus kiriman utusannya, lalu dia mati konyol di situ, berarti bisa dinyatakan bahwa Elia ini Allahnya benar-benar tidak ada apa-apanya. Memang hanya kebetulan saja tuh di pasal 18 dia menang, tapi kali ini dia benar-benar kalah. Berarti Elia itu ingin menyampaikan kepada Tuhan, "Tuhan, saya ini mengabdikan diri bagimu, tapi saya tidak ingin mati konyol di tangan orang-orang kafir." Berarti Elia ini menyimpan, dia itu mengutarakan seluruh unek-uneknya kepada Tuhan, apa yang ia simpan di dalam hatinya. Dan bahkan Allah tidak langsung bilang, "Kamu memang hatinya selembut tahu, padahal kamu itu ya sudah kudidik demikian militernya. Harusnya kamu itu begitu perkasa, tunjuki bahwa kamu ini benar-benar pria, maco, nabi yang sungguh-sungguh kekar adanya, bahwa kalau ditempa dengan pergumulan yang apapun namanya kamu bisa lewati." Oh, enggak begitu Bapak Ibu. Ternyata enggak begitu. Tuhan bahkan mendengarkan keluh kesah Elia, bahwa waktu dia berkata bahwa seluruh orang Israel ini meninggalkan Tuhan, dia juga mau bilang bahwa saya juga ada perasaan gentar takut dibunuh mati konyol di hadapan Izebel. Mereka ingin mencabut nyawaku. Dan Tuhan gak bilang, "Lu tahu gak ya di dalam buku kehidupan, saya sudah kasih tahu loh, umurmu masih panjang.
Oh, nggak ada Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu, kalau memang si Elia ini agak narsis gitu ya, Tuhan bisa saja bilang, kamu terlalu self ini ya, terlalu berfokus kepada diri. Kamu nggak tahu ya, saya sudah desain ya, di dalam ketetapan Allah yang tidak berubah. Saya sudah kasih tahu umurmu panjang loh. Kenapa harus pakai keluar perkataan seperti ini? Oh, ternyata Allah bahkan tidak ada nuansa seperti itu. Ternyata Tuhan itu waktu mendengarkan keluh kesah Elia yang dua kali kalimat di persis yang sama, Tuhan tidak ada nuansa, oh iya memang kamu memang terbukti memang orang-orang lembek sekali ya. Memang orang yang kurang seperti orang Batak itu. Oh enggak seperti itu Tuhan kita. Nggak tertarik seperti itu Bapak. Bapak Ibu akan lihat Tuhan itu benar-benar mendengar keluh kesah Elia. Bahkan dua kali pernyataan Elia sama, Tuhan tetap mendengarnya. Bapak Ibu perlu perhatikan ini. Kita kadang-kadang kalau berdoa itu ya Bapak Ibu, karena sudah dikurung oleh doktrin providensi Allah, bahwa Allah tidak akan pernah berubah ketetapannya. Kita seolah-olah bisa berpikir bahwa kita itu sudah memahami, karena Allah tidak berubah, maka ketetapannya itu pasti tidak pernah berubah. Kita tidak pernah tahu ketetapan Allah seperti apa. Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 29 ayat 29. Ada yang benar-benar dinyatakan oleh Tuhan, ada yang tidak. Yang tidak ini milik Allah, tapi yang dinyatakannya ini adalah milik kita. Bagaimana kita berkait dengan Allah. Tapi kita seolah-olah bisa langsung berpikir bahwa Tuhan itu karena tidak berubah, seperti ada lagunya, so be it. Kalau diajak berdoa, mari kita doakan. Kalimatnya persis sama, tapi terkurung dengan pemahaman teologi yang kemudian, oh ya, Tuhan tidak pernah berubah lah. Kan saya juga tepuk-tepuk pundaknya Allah kalau pakai bahasa antropomofi. Tuhan pasti tidak akan berubah lah. Dia tidak ada perasaannya tuh. Pokoknya saya sudah seperti ini, tidak pernah berubah lagi keputusanku. Padahal kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab, ada banyak kisah-kisah di mana Allah berubah keputusannya. Berarti ada keputusan yang di luar dari yang kekal itu, ternyata Tuhan bisa berubah. Bukan sekedar dia mengubah kita, tapi dia sendiri pun berubah. Bapak Ibu jangan sampai, oh Tuhan bisa berubah ya. Di dalam kaitan covenant, di dalam sejarah, Tuhan bisa berubah. Coba bayangkan kalau misalnya Abraham itu tidak berdoa sedemikian getol. Sodom Gomora itu ya sudah lah, nggak perlu ada diskusi dengan Abraham yang sudah di bumi hanguskan. Kalau Hizkia itu tidak balik dan berdoa kepada Tuhan, nggak ada tuh kisah di mana kemudian Hizkia kemudian bertambah lagi umurnya dan sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu akan lihat bahwa bahkan Tuhan merajuk di hadapan Musa. Musa, ini bangsa Israel adalah umatmu. Loh, agak aneh tuh ya. Kita kan bisa bilang gini, loh Tuhan, siapa sih sini yang merajuk ya? Kok kayaknya Tuhan harusnya yang jadi papa, saya jadi anak, kok ini kebalik ya? Kok Tuhan jadi merengek begini ya? Kok Tuhan malah merajuk? Tapi Tuhan merajuk loh. Bapak Ibu lihat di dalam Keluaran pasal 32. Ada diskursus antara Allah dengan Musa. Sampai Allah bilang, itu umat Israel itu umatmu. Sampai Musa itu bilang, Tuhan, please lah. Ini kan bukan umatku. Kan kamu yang bawa dari tanah Mesir. Ini umatmu loh. Ingat, bukan umatmu. Kalau sampai bangsa Israel ini kenapa-kenapa, nanti banyak kabar-kabar akan tersiar. Memang dia ini, bangsa Israel ini dipersiapkan untuk mati. Dia dikeluarkan dari Mesir, iya, tapi untuk mati konyol. Please lah Tuhan, tolong ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak peristiwa di dalam Alkitab. Ternyata tidak hanya kemudian setuju dengan frame di mana Tuhan benar-benar mengubah kita melalui doa. Tapi di dalam ketetapan, di dalam sejarah ini, di dalam covenant-nya dengan umatnya, Tuhan pun berubah. Hopefully Bapak Ibu jangan kacau dengan pemahaman apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Bahkan Jonathan Edwards bilang, Tuhan satu sisi tidak pernah berubah, tapi juga berubah. Dinyatakan itu dengan santainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu melihat bagian ini, ternyata Allah itu adalah pribadi yang mendengar keluh kesah Elia. Dan kemudian Elia itu tidak langsung dimatikan
seluruh unek-uneknya, sehingga kemudian Elia itu repress. Dia tekan habis sampai di dalam hatinya yang paling dalam. Tidak. Dia kemudian itu mengutarakan 2 kali persis sama kepada Allah, dan Allah tetap mendengarnya. Dan uniknya Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian ini mau diberitahu kepada kita bahwa Allah tidak tentu selalu bekerja dengan peristiwa spektakuler, tapi Allah senantiasa bekerja melalui perantara, melalui firman-Nya. Dia berbicara melalui firman-Nya, bahkan setelah peristiwa angin sepoi-sepoi. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini kita tidak boleh punya pikiran bahwa kalau saya ingin menikmati pekerjaan Allah, lantas berharap pekerjaan Allah itu selalu senantiasa spektakuler, ada mukjizat, ada keajaiban di sana di sini. Nggak begitu. Di bagian ini mau menunjukkan bahwa Allah malah bekerja tidak melalui peristiwa yang spektakuler, tapi melalui hal-hal yang biasa, dan dia menyampaikan firman-Nya, berbicara kepada Elia, tidak dalam nuansa yang penuh dengan gemuruh seperti di dalam peristiwanya Musa. Tidak. Dia berbicara dengan situasi yang sepoi-sepoi. Setelah kondisi ini terjadi, dia kemudian berbicara kepada Elia, menyampaikan maksudnya dia kepada Elia. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengharapkan selalu pekerjaan Tuhan seperti itu, Bapak Ibu akan jatuh ke dalam peristiwa penyembahan Baal. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 dari ayat 20 sampai 46, Bapak Ibu akan lihat bahwa dalam peristiwa itu, nabi-nabi Baal itu selalu mengharapkan dewa Baal ini menanggapi mereka dengan peristiwa yang megah, spektakuler, penuh dengan atraksi. Kita tidak melihat ungkapan dari Nabi Baal ini. Bapak Ibu silakan baca nanti dari ayat 20 sampai ayat 46. Mereka itu benar-benar, oh Baal, kasih titah firman-Mu kepada kami. Enggak. Mereka sangat berharap peristiwa di mana Baal itu ingin berbicara kepada nabinya dengan nuansa-nuansa penuh dengan keajaiban dan peristiwa yang megah serta penuh dengan atraksi. Tapi Tuhan tidak memilih dengan cara itu, walaupun dia sudah bekerja dengan cara itu di pasal 18. Tapi kemudian selanjutnya dia tidak bekerja dengan cara yang demikian. Berarti seharusnya ini menjadi perhatian kita, bahwa dalam kehidupan kita tidak harus selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkan keajaiban-Mu, berikan mukjizat-Mu, baru aku percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh bekerja. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan melihat bahkan dalam Gema Perjanjian Baru, Maria itu waktu di sekitar kuburan itu, kemudian ngeh dengan Yesus yang dia kira tukang kebun karena perkataannya Kristus. 2 murid dalam perjalanan Emmaus kembali ke Yerusalem baru ngeh, oh sepanjang jalan itu tadi kita tuh hatinya bergairah karena perkataan firman-Nya dia, membagi-bagikan apa maksudnya Torah dan para nabi. Berarti Tuhan senantiasa bekerja dan berbicara kepada umatnya melalui firman-Nya, tidak dikurung dari peristiwa penuh dengan atraksi. Ketika Bapak Ibu berharap bahwa gereja atau pekerjaan Tuhan harus selalu melulu seperti ini, maka Bapak Ibu akan jatuh ke dalam penyembahan yang mirip-mirip seperti halnya para nabi Baal itu. Hanya di dalam ibadah kepada Baal, kita melihat nabi-nabi ini mengharapkan si Baalnya meresponi mereka dengan cara yang megah. Tapi kalau kita lihat di pasal 19, Tuhan tidak bekerja dengan pola yang sama. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa hari ini gereja sulit sekali untuk setia kepada firman-Nya dan malah mengadopsi cara-cara beribadah yang penuh dengan kemegahan dan atraksi, bukan? Gereja mana yang hari ini yang masih setia kepada firman-Nya?
masih mengkhotbahkan firman, masih sungguh-sungguh hanya berharap bahwa Tuhan berbicara kepada segenap umatnya melalui firman. Kadang-kadang mesti disertai dengan peristiwa spektakuler, baru seperti ada perasaan, Tuhan benar-benar memberkati saya. Tapi lihat Bapak Ibu, peristiwa dari Elia ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah pun bisa bekerja dengan kemegahan yang sama, dengan hakikatnya yang sama yang tidak pernah berubah itu, melalui firman-Nya dengan kondisi yang biasa-biasa saja. Mungkin jikalau Bapak Ibu tidak bertumbuh di dalam Tuhan, mungkin seringkali di dalam hati kita yang paling dalam mengharapkan pekerjaan Tuhan itu spektakuler, sehingga kita tuh kayak kalau seperti ini sepertinya kayak luar biasa pengalaman ini kalau dibagikan, dan benar-benar Tuhan itu sungguh-sungguh benar-benar bekerja kepada saya, sungguh-sungguh masih memeliharakan saya. Nggak demikian Bapak Ibu. Bagian ini mau menunjukkan bahwa ternyata Tuhan senantiasa dan akan tetap bekerja melalui firman-Nya. Jikalau Bapak Ibu mengharapkan cara-cara beribadah yang ada atraksi dan kemegahan, mungkin sekali itu adalah ibadah-ibadah yang mirip dengan Baal, mirip-mirip dengan berhala. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau melihat bagian ini, sewaktu kita melihat bagaimana Elia ini kemudian dia itu dikonseling oleh Tuhan, dia kemudian mengungkapkan unek-uneknya kepada Tuhan, kita mendapati bahwa ternyata waktu dia ini bekerja bagi Tuhan dan dia merasa sendiri, Tuhan meneguhkan dia bahwa dia itu tidak seorang diri di dunia ini, sehingga waktu dia ini mendengarkan keluh kesahnya Elia, baru kemudian dia berkata, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Sehingga waktu dia pergi menyatakan ini, dia kemudian mengukuhkan bahwa apa yang dinyatakan oleh Elia 2 kali ternyata benar adanya. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan tidak berkata, kamu itu yang kamu omongin itu salah Elia. Yang benar itu masih ada loh. Tapi tidak loh. Tidak ada bantahan dari Tuhan. Tuhan malah berkata, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Waktu dia menyatakan ini, dia kemudian menyatakan penghakiman dan anugerah. Penghakiman diberikan melalui Hazael, dihadirkannya Hazael dan Yehu. Ini akan ada nuansa membunuh kepada setiap mereka yang berkhianat kepada Tuhan. Tapi sekaligus diberikan penghakiman, diberikan juga anugerah. Anugerahnya melalui apa? Dengan diberikannya Elisa yang akan melanjutkan perjuangannya Elia. Bapak Ibu akan lihat bahwa sewaktu Elia mengungkapkan ini, ternyata Allah mengafirmasi, benar yang kamu katakan, tapi kamu masih kurang. Nah, karena kamu yang kamu katakan itu benar adanya, aku akan menyatakan penghakimanku, sekaligus aku akan memberikan anugerah. Penghakimanku dihadirkan melalui diberikannya Hazael dan Yehu. Tapi selain Hazael dan Yehu, diberikannya juga Elia sebagai anugerah dari Allah. Dan tidak hanya itu, Tuhan menutup, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, orang yang ternyata tidak sujud menyembah Baal, yang mulutnya tidak mencium dia. Saya pikir ini unik sekali Bapak Ibu. Nah, 2 kali dia datang kepada Tuhan dan berkata, aku seorang diri, yang lain itu meninggalkan Tuhan. Dan di bagian yang sebelumnya di pasal 17, dia tidak tahu bahwa ada Obadya yang menyembunyikan 100 orang. Tapi kemudian di bagian ini, Tuhan tidak memberitahu soal Obadya itu yang menyembunyikan 100 orang itu. Tapi di bagian ini dikasih tahu, ya benar yang kamu katakan, sungguh memang benar. Tapi ingat ya, aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yang semua orang itu tidak sujud menyembah Baal, yang mulutnya tidak mencium dia. Ini saya pikir penghiburan yang datang dari Tuhan untuk meneguhkan seseorang yang dalam pekerjaan Tuhan itu dalam waktu yang tertentu itu, yang kemudian seluruh keberadaannya itu dihabiskan untuk itu, ternyata bukan tidak memberikan hasil, ternyata Tuhan sungguh-sungguh memberikan hasil yang tak terduga,
Yang dalam pikirannya si Elia ini, tidak ada sama sekali orang yang akan berbalik kepada Tuhan. Aku sudah bekerja sedemikian berat, tapi Tuhan bilang, salah Elia, salah. Aku meninggalkan 7.000 orang di Israel. Aku menyisakan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan yang mulutnya bahkan tidak mencium dia. Ini adalah kalimat penghiburan yang diberikan oleh Allah kepada Elia. Sewaktu dia berkata, seolah-olah ya kalau di lingkungan pemerintahan, Tuhan, hanya akulah ASN. Atau hanya akulah pebisnis. Atau hanya akulah dosen, atau hanya akulah seorang pekerja di dalam ladang pelayanan Tuhan yang integritasnya sungguh-sungguh teruji sangat di hadapan Tuhan. Yang lain itu nggak tahu tuh, orang Kristen padahal dalam KTP-nya dia dikatakan di situ Kristen Protestan, tapi kelakuan aduh bejat Tuhan. Tuh saya hanya saya seorang diri di instansi ini. Hanya saya seorang diri di perusahaan ini yang sungguh-sungguh benar-benar bekerja bagi Tuhan. Satu sisi Tuhan bilang, iya benar, memang kamu seorang. Tapi ingat ya, ada 7.000 orang. 7.000? Ini agak jomplang ya. Waktu dia bilang, hanya aku seorang diri. Kalau dia hari ini di Banjarmasin ya, saya nggak tahu ya jumlah orang di Banjarmasin berapa ya. 200.000 deh Pak. Taruhlah 200.000. Jangan 200.000, kayaknya banyak. Taruhlah 200.000 lah, oke 200.000. Terus datanglah Doni. Hanya saya seorang diri. Pak Dedi itu pebisnis. Saya lihat sih di KTP-nya dia Kristen. Tapi kok cara bisnisnya itu, wah ada sedikit pelicin tuh. Wah ini saya lihat Pak Jekron juga sama. Wah saya lihat Ibu Lili juga sama. Wah semua diklaim. Semua orang Kristen di sini benar-benar meninggalkan hanya aku. Tuhan bilang. Iya, tapi ingat loh ya, ada 7.000 orang loh, semua aja itu ya. Saya pikir ya Bapak, ini Elia itu sudah dalam keadaan terpuruk, takut dibunuh, tapi ditutup dengan sebuah penghiburan yang berkata, ada loh orang, kusisakan 7.000, dan mereka itu belum sujud, tidak sujud, bukan dikatakan pernah sujud lalu kemudian bertobat, enggak, tidak sujud menyembah Baal. Dan yang mulutnya bahkan tidak mencium dia. Ada 7.000 orang kusisakan. Ada 7.000 orang kutinggalkan di Israel. Yang sungguh-sungguh tidak ada sama sekali percaya kepada Baal. Ada 7.000 orang. Ini membuat Elia itu kemudian terhibur. Dia mendapatkan kekuatan. Sehingga dia kemudian kembali dalam trek perjalanan yang harus ditempuh ke Damsyik. Bayangkan Bapak Ibu, ini Yisrael, dia sudah jauh sekali ke selatan, lalu disuruh lagi pergi melewati ambang batasnya Yisrael, lebih jauh lagi ke Damsyik ke utara. Itu membuat tenaganya bukan datang dari makanan lagi. Makanan itu diberikan untuk kemudian tenaganya cukup sampai ke Horeb. Tapi dengan penghiburan ini, dia kemudian mendapatkan kekuatan untuk bisa lagi on the track menuju ke Damsyik. Kadang-kadang ya Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan firman itu memang nggak bisa dicicipi manisnya seperti donat Jeko. Tidak bisa dicicipi sebagaimana manisan makanan yang ada di Banjar. Ini luar biasa di Banjar ini gulanya lebih parah dari gula Jeko gitu ya. Bagi orang Banjar ini biasa, toleransi gulanya memang tinggi. Tapi manisnya itu tidak bisa dipersepsikan seperti itu. Kita juga nggak ngerti gurihnya seperti soto Banjar kah atau bagaimana. Kita nggak tahu perkataan firman Tuhan ini menghiburkan dalam sisi dimensi aspek rasa manis atau sisi asam atau gurih dan segala macam. Tapi kadang-kadang Bapak, firman Tuhan itu benar-benar sangat memberikan penghiburan selayaknya Bapak Ibu keadaan sudah lapar lalu kemudian mencicipi soto Banjar dan wah enak banget ya, ternyata hidup ini lebih indah ya. Lebih daripada itu. Kadang-kadang makanan itu diberikan di tengah-tengah hidup yang sulit untuk memberikan penghiburan kepada kita, sekedar untuk mencicipi bahwa hidup di dunia ini ternyata nikmat loh.
Saya nggak tahu ya Bapak Ibu pernah merasakan itu nggak ya? Kayak dalam keadaan sudah nggak pernah makan Padang misalnya atau soto Banjar tiba-tiba datang, kemudian kayak ada recall memori, wah enak ya. Langsung kemudian ada ungkapan, ternyata hidup di dunia enak ya. Kayaknya nggak sesulit itu ternyata hidup ini. Padahal tadinya udah kayak pengen merengek terus ya, aduh Tuhan, aku seorang diri, nggak ada yang pernah mendengarkan aku, lalala. Tapi kemudian setelah mencicipi kuah dari soto itu, apalagi sudah siang-siang seperti ini, kita jadi lapar. Kita seperti, aduh enak ya ternyata hidup itu ya. Lalu kemudian makan telur itu ya, oh gurih ya. Ternyata hidup di dunia itu enak ya. Kan agak aneh Bapak. Kok mencicipi makanan, tiba-tiba langsung bilang, oh enak ya ternyata hidup di dunia ini ya. Ternyata hidup di dunia ini nggak berat-berat amat lah. Ternyata hidup di dunia ini ada nikmatnya lah. Masih bisa makan sate, masih bisa makan babi, masih bisa makan yang lain-lain. Ternyata enak ya. Padahal dari makanan toh. Apalagi dari firman. Firman itu membuat kemudian Elisa bisa kemudian kembali ke Damsyik, jauh lebih jauh dari Israel. Bahkan berani nantinya menantang Isabel. Bapak Ibu akan lihat bahwa Elia ini setelah kemudian dikukuhkan oleh Tuhan, dia didengar masalahnya oleh Tuhan, dia mendapatkan penghiburan dari Tuhan, dan dia kembali dalam jalur pelayanan yang tenaganya itu butuh tenaga yang begitu besar sekali, and yet penghiburan dari firman itu cukup untuk membuat dia ini bisa kembali ke dalam pelayanan yang diminta atau dipercayakan oleh Tuhan. Saya pikir Bapak Ibu Saudara sekalian adalah hal yang rada ironi kalau kita di Banjar khususnya dengan situasi yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar dari tim Pukat itu 10 tahun sudah mereka melakukan penginjilan, anyat belum berbuah sama sekali orang Banjar. Padahal dibilang orang Sunda, tidak sampai 10 tahun sudah berbuah satu orang percaya kepada Tuhan. Lah dibandingkan dengan Banjar, ternyata jauh lebih sulit. Tidakkah kalau kita hanya diliputi berita dari apa yang dikerjakan oleh tim Pukat itu, oh ya Tuhan memang bener lah ya, sulit sekali di Banjar ini. Wong jumlah kami segini-segini toh. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan penghiburan dari firman, kita tuh bisa kemudian agak patah arang untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Padahal Tuhan, siapa tahu lebih ada 7.000 orang yang disisakan di Banjar ini, kita nggak tahu. Saya pikir kalau misalnya kita berpartisipasi di dalamnya, harusnya meskipun di tengah segala kondisi yang memang sulit, yang memang ini ada situasi di Banjar, khusus aja di Banjar, harusnya nggak membuat Bapak Ibu kemudian kita patah arang dengan pekerjaan. Ya sudahlah, let it flow. Kamis PD, kemudian Minggu ibadah, lalu lanjut lagi seperti itu. Harusnya membuat kita untuk kemudian melihat situasi di tengah-tengah kita. Apa kiranya pekerjaan Tuhan yang mungkin saja Ia ingin percayakan sehingga tanda petik Tuhan sebenarnya tinggalkan 7.000 orang di Israel, yang mana orang ini tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium Dia. Atau dalam pengertian kita, ya orang ini adalah umat Tuhan, seperti kata Paulus. Paulus bilang, saya akan kebaskan debu, saya tidak lagi akan pergi di sini. Tuhan bilang pada Bapak Paulus, ada loh umatku di sini. Oh iya, ada ya? Iya, tunggu aja nanti, tunggu. Saya pikir kita perlu menghayati hal ini, melihat bagaimana Tuhan akan berkarya hari demi hari. Bukan sekali lagi mengharapkan bagaimana pekerjaan Tuhan yang megah, yang bisa dilihat oleh mata kita. Harusnya kita bisa peka bahkan jikalau pekerjaan Tuhan itu didahului oleh hal-hal yang sepoi-sepoi. Kalau Bapak Ibu lihat kan tadi di ayat 12, Tuhan itu sebelum berbicara didahului oleh fenomena yang sepoi-sepoi. Baru kemudian Tuhan berkata kepada Elia. Dan Elia uniknya, dengan sensitivitas yang datang dari Allah itu, dia menutup mukanya sebagaimana halnya Musa. Apa yang dikerjakan oleh Elia yang berharap Tuhan itu menghibur dirinya, pribadinya inilah diinginkan.
juga ternyata terjadi pada dirinya sebagaimana pernah terjadi pada Musa. Saya pikir kalau ini dihayati oleh kita masing-masing dan sebagai satu komunal di dalam gereja ini, saya pikir Tuhan akan tetap berkarya sebagaimana Dia pernah berkarya di zaman-zaman itu yang dahulu itu. Dia tetap akan bisa berkarya bahkan dengan konteks yang begitu sulit sekalipun. Kiranya ini menjadi penghiburan bagi kita dan tidak lagi mengeluarkan ungkapan, Tuhan, saya pengen mati. Saya pengen sudahi. Saya sudah patah arang. Saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya kerjakan. Kembali Bapak Ibu. Kembali kepada firman-Nya dan firman-Nya akan meneguhkan setiap dari kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu. Kiranya Tuhan boleh meneguhkan kami, mengukuhkan apa yang akan Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Berkatilah setiap pekerjaan tangan dan kaki kami. Berkatilah segenap keluarga kami. Biarlah hidup kami benar-benar memasyurkan nama Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh menampilkan bagaimana seharusnya hidup umat perjanjian Allah Tritunggal itu. Dan biarlah kiranya orang-orang di luar sana boleh melihat bagaimana kami berlaku, sehingga mereka berkeinginan dan Tuhan sudi kiranya bekerja melalui mereka, sehingga mereka pun akan tercengang-cengang bagaimana kami menampilkan sikap kami yang selaras dengan perjanjian-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur yang boleh kami naikkan pada siang hari ini. Kiranya firman-Mu terus bekerja dalam hati kami. Kiranya apa yang pernah kami dengar di masa-masa yang silam akan terus mengukuhkan, meneguhkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena jikalau kami bersandar kepada kekuatan diri sendiri, maka kami tidak mampu melalui hari-hari kami di bawah matahari ini. Namun biarlah firman-Mu meneguhkan kami, supaya kami tetap senantiasa berpegang pada Tuhan, sampai kami nanti muka dengan muka bertemu dengan kekasih jiwa kami satu-satunya itu. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.